Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi metode pendidikan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang beranggotakan pertama Heni Utami, yang kedua Norma Aktifa Adi, dan yang ketiga Alfianti. Dalam pembahasan, kami akan membahas bunyi surat dan terjemahan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang kedua tafsir Al-Marigi dan dari tafsir Al-Misbah, yang ketiga metode pendidikan, yang keempat nilai yang terkandung, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, bunyi surat dan terjemahan. Bunyi surat An-Nahl ayat 125 yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang selanjutnya yakni tafsir dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pertama yakni tafsir dari kitab Al-Marigi. Bunyinya, hai Rasulullah, serulah orang-orang yang kau diutus kepada mereka dengan cara menyeru mereka kepada syariat yang telah digariskan Allah bagi makhluknya melalui wahyu yang diberikan kepadamu, dan memberi mereka pelajaran dan peringatan yang diletakkan di dalam kitabnya sebagai hujah atas mereka, serta selalu diingatkan kepada mereka seperti diulang-ulang dalam surat ini. Dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik daripada bantahan lainnya, seperti memberi maaf kepada mereka jika mereka mengotori kehormatanmu, serta bersikaplah lemah lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik. Yang kedua yakni tafsir dari kitab Al-Misbah. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surat An-Nahl ayat 125 yakni Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan ke Tuhanmu, yakni ajaran Islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantalah mereka, yakni siapapun yang menolak atau melakukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya. Jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah, karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalannya, dan dialah saja yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk. Lanjutan. Menurut beliau, yakni Quraish Shihab, sementara ulama memahami bahwa ayat ini menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'izah, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa, sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap ahli kitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan menggunakan jidal ahsan atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. C. Metode pendidikan. Metode pendidikan ada 3, yakni yang pertama A. Bil hikmah. Dari ayat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ayat di atas mengandung makna perintah. Dengan adanya kata Ud'u, Allah memerintahkan untuk menyeru kepada manusia kepada jalan yang benar dengan cara hikmah.
Oleh karena mengandung pengertian perintah, maka lafaz ini memberi pengertian keharusan atau wajib. Dengan demikian, perintah ini menjadi wajib untuk dilaksanakan, yaitu mengajak manusia dengan jalan hikmah atau berdialog. Metode selanjutnya ini al-mau'izah atau al-hasanah. Huruf waw pada kalimat di atas adalah huruf ataf yang menghubungkan dengan kalimat sesudahnya. Dengan demikian, cara kedua dalam menyeru manusia dalam jalan yang benar adalah dengan cara al-mau'izah al-hasanah. Metode ini yaitu menggugah hati dan dapat mengena sasaran hati bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengalaman atau keteladanan dari yang menyampaikannya. Metode yang ketiga yakni wajadilhum billati hiya ahsan. Esensi dari ayat di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bermujadalah atau berdebat dengan cara yang baik. Apa yang disampaikan tetap dalam kesopanan dengan menggunakan argumen yang benar. Dengan demikian, lawan debat tidak merasa kalah dan yang mengajak debat walau menang tetapi juga jangan sampai merasa menang dan hebat. Selanjutnya, nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yakni ada nilai keimanan dan nilai akhlak. Nilai keimanan diantaranya mengetahui hukum Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, benar dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan nilai akhlak yakni tutur kata yang bagus, akal dan budi pekerti yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama.